Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nima Dewi Dianidi, Stambuk A40120071. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakinah Nudin dengan Stanbook A40120056. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahsan Muhammad, Stambuk A40120086. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rizky Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahri Ramadika, NIM A401-20066. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahida F. Rahman dengan Stanbook A401-20088. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Hardianti dengan Stambuk A401-20076. Perkenalkan, nama saya Rusmin, Stanbook A401-20053. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Cahyani Amiruddin, Stambuk A401-19207. Di sini kami akan menjelaskan perbedaan perkembangbiakan tumbuhan monokotil dan dikotil. Perkembangan monokotil, reproduksi generatifnya terjadi dengan persilangan jantan dan betina dengan organ reproduksi yang berupa bunga yang menghasilkan embrio atau biji. Sistem perkembangbiakannya yang menggunakan kecocokan diri. Mayoritas monokotil adalah tumbuhan yang diserbuki. Sindrom penyerbukan monokotil bisa sangat berbeda. Mereka termasuk memiliki bagian-bagian bunga dalam kelipatan 3. Penyerbukan monokotil biasanya dibantu oleh hewan, air, udara, dan manusia. Saat mencari nektar, hewan biasanya memindahkan serbuk sari dari bunga ke bunga. Ketika serbuk sari mencapai ovula, ia melepaskan sperma dan pembuahan biasanya terjadi. Jika pembuahan berhasil, ovula berkembang menjadi biji dan berubah menjadi buah. Reproduksi vegetatifnya kebanyakan dengan tunas. Pada tumbuhan monokotil tertentu, reproduksi vegetatifnya terjadi secara alami dan ada pula dari vegetatif buatan manusia. Dengan teknik mencangkok, menyambung, menyetek, merunduk, kultur jaringan, dan lainnya. Tumbuhan monokotil memiliki akar serabut, batang beruas, tidak berkambium, memiliki satu saja keping biji, daun sejajar atau melengkung, dan berbunga berjumlah 3 kelipatan. Mekanisme reproduksi tumbuhan dikotil terbagi atas 2, yaitu vegetatif dan generatif. Yang pertama yaitu vegetatif. Vegetatif terbagi atas 2, yaitu alami dan buatan. Secara alami, berkembangbiakan tumbuhan tak kawin tanpa bantuan tangan manusia untuk terjadi pembuahan atau anak baru. Reproduksi dengan vegetatif buatan bisa dilakukan dengan merunduk, menyetek, menyambung, dan mencangkok. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangbiakan makhluk hidup tumbuhan dikotil. Perkembangbiakan tumbuhan makhluk hidup dikotil itu terbagi menjadi 2, ada generatif dan vegetatif. Yang saya mau jelaskan yaitu generatif. Generatif yaitu alat perkembangbiakan Angiospermae adalah bunga. Bunga meliputi berdasarkan perhiasan bunga dan alat kelamin bunga. Perhiasan bunga meliputi kelopak dan mahkota bunga. Alat kelamin bunga atau alat perkembangbiakan, bagian sebelah dalam dari lingkaran perhiasan bunga adalah alat kelamin bunga. Bagian alat kelamin bunga terdiri dari benang sari sebagai alat perkembangbiakan jantan dan putik sebagai alat perkembangbiakan betina. Benang sari berada pada lingkaran sebelah luar dari putik. Gamet betina dibentuk dalam bekal biji yang memiliki sel induk magaspore yang dihaploid.
Sel ini akan membelah secara meiosis dari satu sel ke kantung lembaga membentuk 4 sel yang haploid. 3 sel akan mereduksi dan lenyap, hanya satu yang berkembang. Selanjutnya sel ini membelah secara mitosis 3 kali dan terbentuklah 8 sel. Dari 8 sel ini, 3 sel akan bergerak menuju arah yang berlawanan dengan mikrofil, 2 sel lainnya menjadi kandung tembaga sekunder, dan 3 terakhir menuju ke dekat mikrofil. Dari 3 sel yang terakhir ini, 2 menjadi sinergi fan, 1 sel lagi menjadi sel telur dan siap dibuahi. Putik yang sudah masak biasanya mengeluarkan cairan lengket pada ujungnya sebagai tempat melekatnya serbuk sari. Berikut proses pembentukan gamet betina. Yang pertama itu gamet jantan dibentuk dalam kepala sari. Pada bagian ini terdapat sel induk mikrospora yang diploid. Sel ini membelah secara meiosis 2 kali menjadi 4 sel haploid dan kembali membelah secara mitosis, dan terbentuklah sel dengan inti vegetatif, inti generatif, dan butik serbuk sari. Jika kepala sari membuka, maka butir serbuk sari akan keluar. Berikut proses pembentukan gamet jantan. Penyerbukan atau polinasi merupakan proses awal sebelum terjadinya pembuahan. Pada Angiospermae, penyerbukan adalah proses melekatnya serbuk sari di kepala putik, sedangkan pada Gymnospermae merupakan peristiwa melekatnya serbuk sari pada belah biji. Lalu sel kelamin jantan dan betina akan melebur yang disebut dengan peristiwa pembuahan atau fertilisasi dan berkembang menjadi embrio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Ramadika, NIM A4120066, akan menjelaskan tentang contoh dan fungsi alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Reproduksi tumbuhan adalah proses di mana tumbuhan memperoleh organisme baru yang sesuai induknya. Reproduksi pada tumbuhan ada 2 macam, yaitu reproduksi secara generatif dan reproduksi secara vegetatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara seksual. Salah satu jenis tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah tumbuhan berbiji. Alat perkembangbiakannya adalah bunga. Biji ini dihasilkan setelah terjadinya penyerbukan pada bunga. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari pada putik. Berikut contoh dan alat reproduksinya. Bunga adalah alat reproduksi pada beberapa tanaman, khususnya Angiosperma. Bagian-bagian bunga yang berperan dalam proses reproduksi pada tanaman adalah 1. Kepala putik, 2. Benang sari, 3. Mahkota bunga, dan 4. Kelopak bunga. Kelopak bunga. Kelopak bunga berwarna hijau, berfungsi untuk melindungi bunga yang masih kuncup. Mahkota bunga. Mahkota bunga biasanya berwarna terang dan mencolok. Mahkota bunga ini berfungsi untuk membantu proses penyerbukan pada tumbuhan. Benang sari. Benang sari adalah organ reproduksi jantan pada bunga. Benang sari terdiri dari filamen atau tangkai sari dan antena atau kepala sari. Antena merupakan tempat di mana terjadinya proses pembentukan serbuk sari atau alat reproduksi pada jantan. Putik. Putik adalah organ reproduksi betina pada bunga. Putik terdiri dari kepala putik, leher putik, dan ovari. Ovari merupakan tempat di mana terjadinya proses terbentuknya ovum atau alat reproduksi betina pada tumbuhan. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara aseksual yang terbagi menjadi 2 jenis, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami adalah proses perkembangbiakan secara vegetatif tanpa bantuan manusia, sedangkan vegetatif buatan adalah dengan campur tangan manusia. Berikut contoh dan alat reproduksinya. Vegetatif alami tidak melibatkan campur tangan manusia. Salah satu contoh vegetatif alami adalah spora. Sporanggium akan pecah, lalu spora akan keluar dan jatuh di tempat yang cocok. Spora akan tumbuh menjadi tanaman baru. Fungsinya mirip dengan biji. Contoh tumbuhan spora adalah lumut dan pakis.
Vegetatif buatan melibatkan campur tangan manusia. Salah satu contohnya adalah cangkok, yaitu dengan cara mengusahakan batang tanaman berakar sebelum ditanamkan ke tanah. Caranya seperti gambar di samping. Contoh tanaman yang dicangkok yaitu apel, mangga, dan nangka. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan menjelaskan contoh dan fungsi alat pertumbuhan pada tumbuhan. Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran, volume, dan massa akibat jaringan meristematik. Proses pertumbuhan bersifat irreversibel, artinya tidak dapat kembali ke asal. Tumbuhan memerlukan beberapa alat untuk proses pertumbuhannya, yaitu 1. Matahari. Matahari bagi tumbuhan adalah fotosintesis. Matahari dapat berfungsi untuk membantu proses pembentukan gula atau glukosa pada tumbuhan. Yang kedua adalah udara. Tumbuhan termasuk makhluk hidup yang memerlukan udara, terutama oksigen dalam proses pertumbuhannya. Yang ketiga adalah air. Tumbuhan membutuhkan air untuk proses fotosintesis juga, dan air juga sebagai satu senyawa dalam pembentukan protoplasma. Yang keempat adalah tanah. Tanah berfungsi sebagai tempat tumbuh tegaknya tanaman, tempat persediaan air, udara, unsur hara, serta tempat hidupnya organisme yang mampu mendukung pertumbuhan tanaman. Tanah merupakan kebutuhan utama dari tumbuhan. Fungsi pertumbuhan pada tumbuhan adalah menambah ukuran tumbuhan dan mendapatkan energi yang besar. Alat ukur pertumbuhan adalah auxonometer. 3. Lapisan endodem. Lapisan endodem berdiferensiasi menjadi alat pencernaan, kelenjar pencernaan, dan alat respirasi. Kita masuk ke fase pasca embrionik pada hewan. Fase pasca embrionik dimulai sejak hewan lahir atau menetas. Pada fase ini, kecepatan pertumbuhan dan perkembangan setiap anggota tubuh tidak sama. Pertumbuhan ini juga tidak berlangsung terus-menerus, bisa berhenti setelah mencapai dewasa. Sementara itu, perkembangan dimulai ketika alat-alat kelamin sudah mampu memproduksi sel-sel kelamin atau gamet. Salah satu contoh fase pasca embrionik adalah metamorfosis. Metamorfosis yaitu proses perubahan bentuk secara bertahap dari larva hingga menjadi dewasa. Metamorfosis pada hewan dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Pertama, metamorfosis sempurna. Pada metamorfosis sempurna, bentuk hewan muda sangat berbeda dari bentuk hewan dewasa. Metamorfosis sempurna ditandai dengan adanya fase pupa atau kepompong. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu, alat, tawon, dan lebah. Contoh yang saya tampilkan yaitu metamorfosis pada kupu-kupu. Yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna atau hemimetabola adalah perubahan bentuk yang tidak mengalami fase pupa. Jadi, pada fase ini hewan muda memiliki bentuk yang tidak jauh berbeda dengan hewan dewasa. Hanya saja ukuran dan kematangan organ reproduksi berbeda. Hewan muda disebut nimfa, bukan larva. Contoh hewan yang metamorfosisnya tidak sempurna yaitu kecoak, capung, jangkrik, dan belalang. Contoh yang saya ambil yaitu metamorfosis tidak sempurna. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fase embrionik. Seperti pada gambar berikut ini, fase embrionik merupakan fase yang dimulai dari terbentuknya zigot sampai berkembang menjadi embrio. Pada tahap ini, zigot yang terbentuk dari proses fertilisasi antara sperma dan sel telur mengalami pertambahan jumlah sel akibat pembelahan secara mitosis. Kemudian, zigot akan melakukan pembelahan sel, lalu membentuk organ-organ hingga menjadi individu yang utuh. Tapi ada beberapa tahapan yang harus zigot lewati. Apa saja tahapannya? Mari kita simak. Tahap morula. Pada tahap ini, zigot akan mengalami pembelahan mitosis berulang kali menjadi 2, 4, 8 sampai 64 sel.
Sel-sel yang terbentuk dinamakan blastomer. Saat berjumlah 64, blastomer tadi berkumpul dan membentuk bola sel yang tidak berongga, seperti buah arbei dan dinamakan morula. Nama itu diambil dari bahasa Latin, yaitu morum yang berarti arbei. Kemudian tahap blastula. Selanjutnya, sel-sel morula terus membelah diri dan akhirnya membentuk suatu bola sel berongga yang berisi cairan dan kita kenal sebagai tahap blastula. Nah, rongga pada bagian tengah blastula dinamakan blastosol. Sedangkan tahap pembentukan blastula disebut blastulasi. Kemudian tahap gastrula. Tahap gastrula ini bentuk lanjutan dari blastula. Pada tahap ini ditandai dengan pelekukan tubuh yang semakin nyata. Lalu timbul lapisan dinding tubuh embrio serta rongga tubuh. Proses ini kita sebut gastrulasi. Lubang tempat pelekukan itu kelak akan berkembang menjadi anus yang disebut blastopor. Oh iya, pada tahap ini embrio telah berbentuk dan menghasilkan 3 lapisan embrionik, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Seperti yang terlihat pada gambar, pertumbuhan manusia ditandai dengan bertambah ukuran berat badan dan tinggi badan. Sementara perkembangan manusia ditandai dengan perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Pertumbuhan diikuti dengan proses perkembangan, yaitu proses biologis makhluk hidup menuju tingkat kedewasaan. Contoh perkembangan adalah perubahan susunan dan fungsi organ-organ tubuh. Pertumbuhan dan perkembangan membawa manusia kepada kedewasaan. Setelah dewasa, manusia dapat menghasilkan keturunan sehingga populasi manusia akan terjaga kelestariannya. Contoh dan fungsi alat perkembangbiakan pada manusia, yakni sistem reproduksi. Fungsi sistem reproduksi pria. Bisa kalian lihat gambar tersebut. 1. Penis berfungsi sebagai saluran kencing atau urin sekaligus tempat keluarnya sperma. 2. Skrotum berperan untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. 3. Testis berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. 4. Epididymis berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. 5. Saluran uretra berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. 6. Vesikula seminalis menghasilkan zat yang berisi basa, fruktosa, hormon prostaglandin, dan protein pembekuan. 7. Kelenjar prostat berfungsi menghasilkan cairan yang bersifat asam. 8. Kelenjar koper menghasilkan lendir dan cairan bersifat basah. Fungsi sistem reproduksi wanita. 1. Saluran telur atau tuba Fallopi fungsinya adalah membawa sel telur dari infundibulum ke rahim. Pada saluran inilah terjadi fertilisasi atau pembuahan. 2. Ovarium berfungsi untuk menghasilkan sel telur dan hormon seks wanita seperti estrogen dan progesteron. 3. Vagina adalah saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim sekaligus tempat mengalirnya darah menstruasi dan saluran keluarnya bayi. 4. Serviks merupakan struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. 5. Rahim berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin setelah sel telur dibuahi oleh sel sperma. 6. Endometrium berfungsi sebagai sebuah bentuk batasan terhadap rahim dan juga melakukan penjagaan terhadap dinding rahim untuk dapat menempel terhadap satu dengan yang lainnya dengan cara menciptakan sebuah cairan penghalang. Oke guys, sekianlah video dari kami. Terima kasih.